Bab 58. Diunggah oleh baca suara. TESSIA Eralit's Point of View. Aku menciumnya. Aku menciumnya. Ketika saya berlari keluar ruangan, saya bisa merasakan suhu di wajah saya meningkat dengan cepat. Itu ciuman pertamaku. Aku ingin tahu apakah dia menyukainya. Apakah saya melakukannya dengan benar. Wajahku tidak terlihat aneh saat aku menciumnya, kan? Aku berhenti di aula dan melihat bayanganku di jendela. Aku berdiri tepat di depannya dan berpura-pura mencium Art lagi untuk melihat bagaimana penampilanku. Tidak. Memukul kepalaku di jendela karena malu, aku hanya bisa mengerang memikirkan betapa anehnya aku memandangnya. Ketika aku melihat keluar melalui jendela dengan dahiku masih menempel di sana, aku menyentuh bibirku dengan jari-jariku. Bibirnya lembut. Mereka agak pecah-pecah karena dia sangat terluka tetapi rasanya menyenangkan. Petik 2. Saya perhatikan bahwa wajah saya dalam pantulan menunjukkan senyum menyimpang. Ya Tuhan, aku berubah menjadi cabul. Saya ingin tahu apakah saya terlalu kuat. Bagaimana jika dia tidak menyukainya? Bagaimana jika dia mengira aku semacam orang cabul sekarang? Hahaha. Aku jatuh berlutut ketika dahiku meluncur ke bawah jendela. Tunggu bagaimana aku bisa menghadapinya sekarang. Segalanya menjadi lebih baik juga. Apakah saya hanya merusak segalanya? Bagaimana jika dia mengabaikan saya sekarang, ketika dia melihat saya? Rasa sakit berdenyut berdentum di dadaku saat air mata mulai mengalir di sudut-sudut mataku. Saya tidak akan tahan kalau Art mengabaikan saya seperti itu. Haruskah aku kembali ke kamarnya dan berpura-pura itu semua lelucon? Aku membayangkan diriku meledak di kamar, tertawa dan menunjuk padanya. Paham, hahaha, kamu benar-benar jatuh cinta. Iklan. Apakah saya bodoh? Aku mengerang lagi pada kebodohan itu semua. Tidak, Anda melakukan hal yang benar, Tess. Hal-hal tidak akan pernah maju jika saya menyerahkannya pada Art. Dia masih memperlakukan saya seperti anak kecil setiap kali kita bersama. Itu untuk yang terbaik. Ya, aku mengepalkan udara untuk mendorong diriku sendiri, tetapi aku masih mendesah membayangkan dia tidak menyukaiku. Siapa peduli? Jika Art bodoh itu memilih untuk mengabaikanku, aku bisa menemukan seseorang yang lebih baik darinya. Dia tidak sehebat itu. Dia hanya sedikit lebih tampan daripada rata-rata. Dia hanya sedikit lebih baik daripada biasa-biasa saja dalam sihir, bukan? Mendesah. Siapa yang saya bercanda? Aku tidak bisa membayangkan diriku dengan orang lain selain Arthur. Tentu, selama bertahun-tahun. Art bodoh itu. Dia pemain seperti itu. Jangan mengerutkan alismu, Tess. Wajahmu akan berubah jelek. Kataku dengan nada mengejek, meniru dia. Membuat jantungku berdetak tanpa alasan. Pemain bodoh itu. Siapa yang peduli jika dia tidak menyukaimu, Tess? Ini kehilangannya. Apa yang tidak kamu miliki? Kamu seorang penyihir yang berbakat. Kamu juga cukup pintar dan populer, kan? Tidak terdengar sombong tapi kau juga bukan gadis yang berpenampilan buruk, kan? Arthur adalah orang yang kehilangan jika dia tidak merebutmu. Aku menunjuk bayanganku seolah dia orang yang berbeda. Saya bertanya-tanya alasan apa yang bisa saya buat untuk berbicara dengan Arthur. Ada banyak alasan. Ibunya secara pribadi meminta saya untuk mengawasinya, ya. Dan juga, asimilasi inti binatang buas. Saya hanya bisa memintanya untuk membantu saya karena dia adalah orang yang memberi saya inti binatang buas. Itu benar bahwa dia mengambil tanggung jawab, kan? Aku melihat kembali ke tempat Arthur berada sebelum aku kembali ke asramaku. Point of view Arthur Leyyn. Saya mencium Tess. Saya mencium Tessia Eralit, seorang gadis berusia 13 tahun. Bukankah ini sebuah kejahatan? Apakah saya seorang penjahat? Tidak, saya harus tenang. Saya berada di tubuh seorang bocah lelaki berusia 12 tahun. Mengapa saya merasa sangat bersalah saat itu? Aku seharusnya tidak, kan? Dia adalah orang yang menciumku. Saya adalah korban di sini. Membuat saya bergerak ketika saya berada di negara yang rentan ini. Dia benar-benar pintar, Tess itu. Ketika aku menatap kosong ke pintu yang telah dilewatinya, tanganku yang gemetar akhirnya mencapai bibirku dan aku hanya berbaring di sana, tercengang, menyentuh mulutku ketika pikiranku tidak bisa menahan sentuhan lembut dan lembab dari bibirnya. Ini salah. Ya, secara teknis saya baru berusia 12 tahun, tetapi dengan usia mental dari kehidupan saya sebelumnya dan kehidupan ini digabungkan, saya hampir berusia 50 tahun. Bahkan dengan anggapan bahwa aku punya anak terlambat, Tess masih akan seusia anak perempuan jika aku punya anak. Sialan, semua ini karena tubuh terkutuk ini. Hormon-hormon mengamuk di tubuh saya sekarang. Alasan saya merasa sangat bersalah adalah karena saya benar-benar menikmatinya. Rasanya menyenangkan ketika Tess menciumku. Seharusnya tidak terasa menyenangkan dan saya tidak harus menikmati ciuman dari seorang gadis kecil, tetapi saya melakukannya. Aku mengerang, setengah dari rasa sakit dan setengah lagi memikirkan apa yang akan terjadi antara Tess dan aku. Mengenali dia, dia mungkin terlalu memikirkan banyak hal sekarang dan dia akan benar-benar tidak nyaman di dekat saya. Aku hampir tertawa membayangkan apa yang mungkin orang pikirkan tentang Tess ketika dia bersamaku. Jika seseorang tidak tahu yang lebih baik, mereka bahkan mungkin berasumsi bahwa dia membenciku karena dia adalah tipe orang yang bersikap dingin ketika dia tidak tahu harus berbuat apa. Sesuatu mengatakan kepada saya bahwa jika saya tidak membereskannya, hanya akan ada lebih banyak kesalahpahaman.
Bagaimana saya harus membereskannya? Bukannya dia mengaku atau apalah. Haruskah kita berkencan? Tidak, tidak, tidak. Apakah anak-anak seusia kita bahkan tahu apa itu kencan? Saya menoleh ke belakang dan memikirkan saat saya berusia 12 tahun dalam kehidupan masa lalu saya. Ketika saya berumur 12 tahun, hidup saya dipenuhi dengan pelatihan. Dibesarkan di panti asuhan dan dikirim ke institut yang didedikasikan khusus untuk membesarkan duel, saya tidak bisa mengatakan bahwa saya benar-benar memiliki pengalaman berkencan. Bagaimanapun, kami terlalu muda, kan? Secara teknis saya hanya berumur 12 tahun di tubuh ini. Apakah tubuh ini bahkan mampu bereproduksi? Ya Tuhan, sekarang kau terlalu memikirkan ini, Arthur. Bukan karena aku benci Tess. Aku sebenarnya sangat menyukainya. Dia masih belum dewasa dalam beberapa hal, tapi aku seharusnya tidak membiarkan itu menjadi alasan, kan? Bagaimana menurutmu, Sylph? Aku menyodok ikatan tidurku saat tubuhnya perlahan naik turun dengan napasnya. Aku terkejut dia belum bangun ketika Tess menciumku. Ketika saya bermain dengan telinga dan cakar ikatan saya, napas saya mulai selaras dengan miliknya, dan saya segera tertidur. Selama beberapa hari terakhir, beberapa orang datang mengunjungi saya ketika tubuh saya pulih. Curtis datang dan bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku hanya menyeringai padanya dan mengatakan bahwa gerakannya sangat kuat, membuatnya tertawa. Claire Bladeheart juga mampir untuk memeriksa saya dan membuat saya tetap rapat komite sehingga saya tidak akan benar-benar hilang ketika saya kembali. Yang mengejutkan saya, Katin datang sendiri bukan dengan kakaknya. Dia bertanya apakah aku baik-baik saja dan aku bersumpah, dia memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Saya lebih terkejut dengan hal itu daripada yang lain. Saya bisa memberitahu semua orang punya banyak pertanyaan. Curtis terlihat seperti dia ingin menanyakan sesuatu kepadaku beberapa kali tetapi dia menahan karena kondisiku. Bahkan Profesor Glory datang berkunjung, dengan keranjang buah di tangan. Aku akan memberitahumu sekarang, Lukas sudah cukup panas di kelas. Tapi aku tidak bisa menyalahkannya. Bagi dia, rasanya seperti dia memukulmu dalam segala hal, tetapi kamu tiba-tiba menghilang dan muncul sebuah beberapa ratus meter jauhnya secara instan. Dia berhenti sebelum melanjutkan. Bagaimana kamu melakukannya? Aku belum pernah melihat yang seperti itu. Kamu harus tahu bahwa bahkan Direktur Gutsky tidak mampu melakukan apa yang baru saja kamu lakukan. Teleportasi instan selalu dianggap sebagai mitos. Namun, di sini Anda adalah 12 tahun. Petik 2. Pada saat ini, saya dapat duduk tanpa terlalu banyak sakit, jadi saya mengangkat diri cukup tinggi untuk sejajar dengan Profesor Glory yang duduk. Pertumbuhan tidak terhenti oleh kurangnya bakat atau serangkaian nasib sial. Pertumbuhan berhenti begitu orang membatasi kemampuannya sendiri untuk tumbuh. Dengan mengatakan itu, saya percaya setiap orang memiliki satu atau dua rahasia yang ingin mereka simpan sendiri. Aku kembali tenggelam di tempat tidur, membuat Profesor Glory bingung dan tanpa sarana untuk menanggapi. Direktur Gutsky berkunjung sekali. Saya bertanya apa yang terjadi pada kelas yang seharusnya saya ajarkan dan mereka mengatakan bahwa, untuk sekarang, Profesor Glory mengajukan diri untuk mengambil kelas tambahan sebagai pengganti sampai saya menjadi lebih baik. Dia tidak tinggal lama dan datang terutama untuk memberitahuku bagaimana kabar Tess. Ketika asimilasi berlanjut, dia menjadi lebih dan lebih stabil. Beberapa hari terakhir ini, dia hanya punya satu lagi kecocokan, katanya. Terima kasih sudah merawatnya, Direktur. Aku tersenyum padanya. Jangan berterima kasih padaku, Arthur. Bagaimanapun juga, dia adalah muridku yang berharga. Itu mengingatkanku. Aku akan keluar dari akademi selama beberapa hari untuk urusan bisnis. Karena Virion telah kembali, aku perlu kamu untuk membantu Tessia dengan asimilasi sampai aku kembali. Bisakah kau melakukan itu untukku? Katanya, tidak menunggu jawaban sebelum pergi melalui pintu, seolah pertanyaan itu hanya formalitas belaka. Ya, tentu, aku bisa melakukan itu. Aku menggelengkan kepalaku tanpa daya pada ini. Saya tidak yakin apakah Direktur Gutsky benar-benar memiliki tugas untuk dijalankan, tetapi dia jelas memberi saya alasan untuk bertemu Tess. Tingkat pemulihan tubuh saya jauh lebih cepat berkat asimilasi naga Will Sylvia ke dalam otot dan tulang saya. Saya juga menghabiskan waktu ini sambil memulihkan untuk bermeditasi dan mengembangkan inti mana saya. Saya berada di ambang keluar dari panggung kuning gelap, tetapi itu akan memakan waktu lebih lama sampai saya bisa mencapai kuning pekat. Saya masih akan merasa agak lemah, tetapi untungnya saya berencana meninggalkan rumah sakit dan melanjutkan kehidupan sekolah yang normal mulai besok. Tubuhku terasa kaku karena berada di tempat tidur begitu lama. Mendengar ketukan kuat di pintu, aku memanggil, masuk. Aku menoleh ketika Sylvie melompat dari tempat tidur dan melangkah ke pintu. Aku datang untuk mengunjungi kamu. Ayahku seringai lebar di wajahnya begitu dia menyadari betapa aku terlihat jauh lebih baik daripada sebelumnya. Hei, ayah, aku balas tersenyum ketika Sylvie, Kius memberi salam sebelum melompat kembali ke sampingku. Duduk. Ayah saya menangkap saya tentang semua yang terjadi di rumah. Kami berbicara agak lama dan saya menyadari betapa nyamannya berbicara dengan ayah saya. Keluarga benar-benar berbeda dari orang lain. Fakta bahwa dia tidak memiliki motif tersembunyi, tidak ada rencana, tidak ada rahasia, menghibur. Dia hanya menginginkan yang terbaik untukku. Setelah hening sesaat, aku bertanya sesuatu yang menggangguku. Hei, ayah,
Kenapa Mom tidak pernah benar-benar menggunakan sihirnya? Maksudku, dia menyembuhkan luka kecil untukku ketika aku masih kecil dan sebagainya, tapi itu saja. Aku ingat kau memberitahuku betapa hebatnya emitor dia. Melihat ayah saya terkejut bahwa wajahnya yang biasanya cerah berubah sedikit cemberut. Ibumu, dia membawa banyak beban di hatinya. Menghela nafas panjang, lanjutnya. Aku tahu kamu sudah cukup dewasa untuk mengetahui hal ini tetapi aku ingin kamu bersabar. Dia akan memberitahumu ketika dia merasa siap, jadi aku ingin kamu menunggunya untuk memberitahumu secara langsung. Dia mengacak-acak sebelum kami berganti topik. Bagaimana kabar semua orang di rumah? Belum terlalu lama tapi masih terasa agak lama sejak saya menghabiskan waktu bersama keluarga. Oh, kamu tahu, ibumu sibuk bergaul dengan teman-temannya. Tapi, saudaramu, dia menjadi sedikit. Dia terkekeh pada dirinya sendiri. Mungkin kita terlalu mudah membesarkanmu, tapi kadang-kadang aku tidak tahu harus berbuat apa dengan Ellie. Sambil menggaruk kepalanya, aku melihat beberapa kerutan yang belum pernah ada sebelumnya. Beri dia sedikit ruang. Dia akan datang. Menepuk-nepuk lengan ayahku dengan lemah, aku memposisikan diriku saat aku merasakan tubuhku kram. Aku harus membiarkanmu beristirahat, nak. Dia mencubit hidungku dengan lembut dan diam-diam meninggalkan pintu, membuatku bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi dengan ibu sehingga dia menjadi terlalu trauma untuk menggunakan kekuatannya. Kiu, Sylvie bertanya padaku apa yang aku pikirkan dan aku hanya menggelengkan kepala. Bukan apa-apa, si level. Kuharap,